Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sylvester Sinabuan, pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Flores Timur. Saya ingin berbagi informasi seputar pendidikan, terkhusus tentang supervisi akademik berbasis coaching. Ini adalah rekaman webinar yang terdaftar melalui PMM yang dilaksanakan oleh komunitas penggerak Kabupaten Flores Timur. Semoga bermanfaat. Nah, kita lihat pertama tahapan pelaksanaan supervisi akademik. Yang pertama adalah tahap merencanakan. Jadi tahap merencanakan adalah menjadwalkan supervisi akademiknya, kemudian menyediakan instrumen supervisi akademik. Jadi tidak bisa lagi sekarang supervisi akademik itu dilaksanakan secara mendadak. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap melaksanakan, yaitu diawali dengan memeriksa perencanaan pembelajaran, kemudian mengobservasi kegiatan pembelajaran. Nah, ketika mengobservasi ini ada pra-observasi, ada observasi, ada pasca observasi. Kemudian memberikan umpan balik terkait dengan rencana dan praktek pembelajaran. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap learning lanjutan, yaitu mengumpulkan dan mengolah data hasil perencanaan. Kemudian berdiskusi mengenai kebutuhan guru dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran, menentukan kegiatan pendampingan sesuai sumber daya yang dimiliki bersama guru, dan melaksanakan kegiatan pendampingan. Oke, kita fokus di tahap yang kedua tadi, yaitu memeriksa perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, tantangannya adalah ketersediaan waktu untuk memeriksa perencanaan pembelajaran satu persatu. Nah, kepala sekolah ataupun guru model, kepala sekolah untuk melakukan supervisi, kadang-kadang waktu tidak tersedia itu. Kesulitannya adalah waktu. Yang kedua adalah guru tidak menyerahkan rencana pembelajaran sesuai dengan jadwal. Ini lagi masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah kepala sekolah atau supervisor belum memahami perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang terdiri dari kesesuaian pembelajaran dan tujuannya, dan juga konsep pelajaran berdiferensiasi, karena jadi masalah. Oke, komponen yang perlu diperiksa untuk memeriksa perencanaan pembelajaran guru itu, yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, kemudian asesmen awalnya, lalu pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang keempat adalah partisipasi peserta didik, kemudian yang kelima adalah pembelajaran terdiferensiasi, yang keenam adalah kegiatan pembelajaran menggunakan alat atau media, yang ketujuh refleksi dalam kegiatan pembelajaran, dan asesmen akhir. Ini komponen-komponen yang perlu diperiksa oleh supervisor atau kepala sekolah pada perencanaan pembelajaran guru. Nah, kita masuk ke observasi. Nah, untuk observasi ini adalah observasi, ada observasi dan juga ada pasca observasi. Nah, kita lihat pra-observasi. Nah, pada percakapan pra-observasi, jadi sebelum melakukan observasi, supervisor atau kepala sekolah atau guru model melakukan percakapan dulu dengan guru yang hendak diobservasi, ya. Nah, supervisor menyampaikan tujuan besar supervisi dan tujuan dari percakapan awal. Jadi kepada guru disampaikan dulu. Kemudian guru menyampaikan rancangan pembelajaran. Slide-nya, Pak. Slide-nya bergeser atau tidak, Pak Ibu? Tergeser, Pak. Oh, ya. Oke. Tidak, Pak, bersama kami, tidak. Mungkin jaringan Pak. Ya. Jaringan pasti. Slide-nya aman. Oke, baik, kita lanjut. Yang ketiga, supervisor itu menanyakan tujuan pembelajarannya apa, aspek perkembangan yang hendak diobservasi itu apa, dan strategi apa yang sudah disiapkan. Kemudian yang keempat, supervisor dan guru menyepakati sasaran observasi, waktu kunjungan kelas, dan waktu percakapan pasca observasinya. Kemudian yang kelima, supervisor menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Jadi sekurang-kurangnya pada percakapan pra-observasi antara supervisor dan guru, kelima poin ini bisa disampaikan. Kepala sekolah atau guru model boleh mengembangkannya lagi. Nah, sekarang pada pelaksanaan observasi.
Nah, komponen-komponen yang diobservasi, saya menjelaskan sedikit ini. Asesmen awal. Nah, kepala sekolah akan melihat apakah asesmen awal dilakukan sesuai tujuan pembelajaran atau tidak sesuai. Kemudian yang kedua, kesempatan murid untuk berpartisipasi aktif. Nah, seperti apa murid yang berpartisipasi aktif seperti apa? Ya, menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, berdiskusi, menganalisis informasi, kemudian mengerjakan soal-soal, dan mempraktekkan suatu teori. Nah, idealnya, Bapak Ibu, idealnya adalah semua peserta didik atau semua murid itu aktif, tidak ada seorang pun yang duduk kosong. Oke, lanjut. Komponen yang ketiga adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita melihat pada 3 strategi diferensiasi ya. Nah, pada diferensiasi proses misalnya. Nah, pendidik menyiapkan strategi cara mengajar yang berbeda sesuai dengan kesiapan peserta didik. Nah, kemudian pada saat observasi, kepala sekolah mengamati apakah pendidik menggunakan bahan, alat, dan sarana yang sesuai dengan lingkup materi berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajar murid atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, ini pembelajaran diferensiasi konten. Nah, saat observasi, kepala sekolah mengamati apakah ada perbedaan materi yang diberikan pada murid. Misalnya, pendidik memberikan bahan bacaan berbeda sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Nah, itu berarti kontennya sudah berbeda. Kemudian, pada diferensiasi produk, saat observasi, kepala sekolah mengamati luaran atau produk yang dihasilkannya. Misalnya memberikan kebebasan kepada murid untuk menunjukkan pemahaman dengan cara masing-masing, atau adanya perbedaan soal latihan bagi murid sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Ini diferensiasi, 3 strategi diferensiasi ya, diferensiasi proses, konten, dan juga produk. Kemudian tentang penggunaan media pembelajaran. Nah, pada saat ini sekolah atau supervisor akan mengamati apakah pendidik memberikan kesempatan kepada murid untuk menggunakan atau mencoba media pembelajaran atau tidak, atau hanya digunakan oleh guru saja. Nah, idealnya Bapak Ibu, idealnya semua murid menggunakan media, menggunakan dan mencoba media itu. Itu ideal, kondisi ideal ya. Pada tahap awal mungkin pendidiknya saja. Tahap lebih baik lagi gurunya dan juga beberapa murid sudah mulai menggunakan media. Lalu pada kondisi ideal adalah semua murid menggunakan. Oke, berikut. Sekarang refleksi. Nah, untuk refleksi, ini sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama itu pendidik memberikan pertanyaan refleksi pada murid, dan yang kedua adalah pendidik memfasilitasi murid untuk menjawab pertanyaan refleksi. 2 kegiatan ini yang dilakukan oleh guru pada bagian refleksi. Oke. Kemudian yang terakhir untuk komponen yang perlu observasi, yang terakhir adalah pelaksanaan asesmen akhir atau sumatif. Nah, jadi kepala sekolah akan mencocokkan asesmen dengan tujuan yang hendak dicapai. Jangan sampai asesmen yang disiapkan tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Contoh, misalnya begini, mempraktekkan PJOK, gerak passing bawah atau gerak passing. Nah, tetapi ya, dari tujuan pembelajarannya adalah mempraktekkan. Lalu guru menyiapkan sejumlah soal untuk dikerjakan oleh murid. Nah, ini kan tidak cocok antara asesmen dengan tujuan yang hendak dicapai. Di sana mempraktekkan, sementara untuk menguji apakah tujuan yang tercapai atau tidak adalah menyiapkan sejumlah soal untuk dikerjakan. Nah, itu kan tidak pas. Kemudian, observasi pembelajaran bukan hanya sekadar kegiatan memantau jalannya pembelajaran oleh kepala satuan pendidikan. Lebih dari itu, dibutuhkan kerjasama antara kepala satuan pendidikan dan pendidik untuk kelancaran observasi demi memastikan peningkatan kualitas pembelajarannya. Saya kasih tanda merah di kerjasama ya, karena kata kuncinya ada di sini. Nah, kemudian kita masuklah pada pasca observasi. Nah, pada pasca observasi ini percakapannya adalah menggunakan metode coaching yang sudah disampaikan oleh Ibu Nini sebelumnya, juga dengan menggunakan alur tirta. Sebenarnya ada banyak alur katanya, tetapi saya juga tidak terlalu tahu. Yang saya tahu juga adalah alur tirtanya saja. Nah, idealnya berisikan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, tujuan percakapan, kemudian percakapan pembalik,
kemudian percakapan perencanaan area pengembangan, dan juga rencana aksi pengembangan diri. Idealnya. Nah, ini percakapan pasca observasi yang bisa digunakan. Saya coba membuat ini. Jadi kita tetap merujuk kepada materi yang disampaikan oleh Ibu Nini ya. Yang pertama tentang tujuan. Hanya bahwa di percakapan pra-observasi tadi kita sudah omong tentang tujuan. Maka pada bagian ini cukup saja ditanyakan apa perasaannya ketika melaksanakan proses pembelajaran tadi. Kemudian di bagian identifikasi bisa kita tanyakan apa saja yang sudah baik dari proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, gurunya akan menceritakan sendiri. Kemudian apa saja yang perlu ditingkatkan dari perencanaan dan praktek pembelajaran yang tadi. Guru juga akan menyampaikan sendiri. Nah, setelah itu baru supervisor akan menyampaikan, memberikan apresiasi, lalu menyampaikan hasil yang dia temukan ya. Tetapi dengan kata-kata yang santun ya, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Sehingga guru pasti akan mengatakan, ya silakan Pak. Lalu supervisor akan menyampaikan, tadi saya temukan pada bagian ini aspek ini mungkin belum meningkat, dan lain-lain ya. Selain guru itu sendiri menyampaikan refleksinya. Lalu kita masuk kepada rencana aksi. Dari hal-hal yang perlu diperbaiki ini, mana hal yang ingin menjadi prioritas perbaikan. Kalau misalnya yang ditemukan itu banyak sekali, tidak mungkin guru itu bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat. Pasti ada hal-hal yang menjadi prioritas perbaikan. Nah, gurunya akan memilih, saya ingin diperbaiki pada bagaimana menggerakkan atau mengaktifkan murid ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, supervisor yang bertindak sebagai coach akan bisa menyambung kira-kira seperti apa langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memperbaikinya. Dan ini pada bagian ini agak sedikit tenang, tidak bisa buru-buru ya, tidak buru-buru supaya gurunya bisa menemukan kira-kira apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi kekurangannya itu. Lalu setelah sudah ditemukan, baru bisa tanya lanjut apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang dipilih. Jadi indikator-indikator keberhasilannya seperti apa, bahwa aksinya sudah berjalan baik. Kemudian kita masuk ke akuntabilitas dan komitmen, atau di versi Ibu Nini punya tadi bertanggung jawab ya. Kapan akan melakukan perbaikan-perbaikan tersebut? Dari percakapan Ibu Nini dengan Pak Guru tadi juga nampak tadi. Apa saja yang harus dipersiapkan? Bisa ditambah lagi siapa yang Anda minta dukungan. Terakhir di penutup bisa ditanyakan apa yang disimpulkan, lalu apa yang didapatkan dari proses percakapan ini. Demikian penjelasan singkat saya tentang supervisi akademik berbasis coaching. Selamat melakukan supervisi. Semoga Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih.